7 hal yang bisa membuatmu menjadi seorang pecundang. Apa yang membuat seseorang menjadi pecundang dalam hidup? Sejumlah orang mendefinisikan bahwa pecundang adalah seseorang yang tidak memiliki kepercayaan atau prinsip, tidak mencintai dan tidak menghormati orang lain. Beberapa orang lain mengatakan bahwa pecundang adalah seseorang yang gagal dalam segala hal yang telah mereka coba. Mereka adalah orang yang menyerah pada impian dan cita-citanya. Kita kemudian bertanya-tanya, mengapa seseorang disebut pecundang? Tidak ada yang terlahir sebagai pecundang. Sebaliknya, itu dapat berkembang dalam diri seseorang melalui berbagai keadaan dan pengalaman hidup. Misalnya, mengalami kegagalan berkali-kali atau berturut-turut dapat membuat seseorang mempunyai mentalitas pecundang. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa seseorang menjadi pecundang karena kekurangan atau tidak mencapai sesuatu. Namun, kita berpendapat bahwa menjadi pecundang lebih pada bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Beberapa hal dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah pecundang dalam hidup, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, terlibat dalam kebiasaan dan tindakan yang buruk. Salah satu interpretasi umum dari pecundang adalah individu yang menghabiskan sepanjang hari pada kegiatan-kegiatan yang tak berguna. Begadang, keluyuran malam, bangun siang, bermalas-malasan, tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Atau hanya di depan komputer melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau duduk di sofa menonton TV sambil makan dan menghabiskan waktu sepanjang hari. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu-waktu mereka karena tidak mau repot pergi belajar, bekerja atau melakukan sesuatu yang produktif. Mereka tidak dapat melihat pentingnya mengapa mereka harus bekerja atau mencoba sesuatu yang dapat menguntungkan. Mereka punya pikiran negatif karena kebiasaan buruk mereka. Kedua, seorang pecundang enggan untuk melakukan sesuatu yang baru atau enggan untuk berubah. Seorang pecundang melihat hidup dalam ruang lingkup yang terbatas. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang keras dan tidak layak diperjuangkan, takut gagal dan menyerah bahkan sebelum mencoba. Akibatnya, seorang pecundang tidak mengalami kesempatan yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan mereka. Mereka bertahan dengan pikiran dan tindakan destruktif mereka, pertumbuhan pribadi terus menurun, larut dalam siklus mengasihani diri sendiri dan akhirnya mentalitas pecundang terus berlanjut. Ketiga, gampang menyerah. Hidup itu sulit, menghadapkan kita pada persaingan dan tantangan baru. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dimanapun kita berada. Kita akan terus diuji seiring banyaknya pengalaman dan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Namun seorang pecundang akan berhenti sebelum berkeringat. Ini adalah ungkapan bagi mereka yang gampang menyerah. Banyak orang bermimpi besar untuk masa depan, namun mereka terpasung dengan sifat mereka yang lembek. Ketika mereka terbentur oleh banyak hal, mereka merasa tidak mampu lagi untuk mewujudkan impiannya. Dan setelah mengalami kegagalan, mereka hilang semangat, tidak punya keinginan untuk bangkit kembali. 4. Pikirannya tertutup. Berinteraksi dan menyampaikan pendapat kita kepada orang-orang dengan mentalitas pecundang bisa jadi masalah. Mereka egois, hanya berfokus pada perspektif dan pandangan dunia mereka. Misalnya, kita memberi mereka pandangan untuk mengubah perilaku mereka atau menawarkan tips untuk menetapkan tujuan, mereka mungkin langsung mengabaikan kita atau mungkin mendengarkan, tetapi akhirnya tetap tidak mengikuti saran kita. Itu karena bagi seorang pecundang, semua orang bisa saja salah, dan hanya mereka sendiri yang benar. Pandangan mereka macet dan terbatas, dan mereka seringkali menolak belajar untuk mengubah pemikiran mereka. Kelima, seorang pecundang berpikiran negatif. Negativitas ada di hampir semua hal. Akibatnya, pecundang umumnya tidak berpikir terlalu baik tentang hidup, melihatnya sebagai permainan penderitaan dan menganggap hidup yang tidak adil. Mereka seringkali menyalahkan kesalahan orang lain setiap kali sesuatu yang buruk terjadi. Mereka juga suka mengeluh setiap kali hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka dan cenderung sering melihat sisi gelap dari berbagai hal. Mentalitas semacam ini berasal dari kurangnya kesadaran diri. Seseorang yang menunjukkan sifat pecundang tidak akan menganggap perbuatannya salah dan karenanya, dia akan terus melakukannya. 6. Bertindak seenaknya sendiri.
Meskipun mungkin kurang memiliki kepercayaan diri untuk menantang diri mereka sendiri dan mencoba hal-hal baru, seorang pecundang masih dapat menunjukkan eksistensi diri, mungkin arogansi, untuk mencoba mempertahankan status mereka. Mencoba menunjukkan kekurangan mereka dapat menyebabkan mereka menyerang kita. Pecundang juga kurang empati saat mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga menginjak-injak orang lain untuk mencapai keinginannya. Mereka tidak merasa bersyukur atas apa yang mereka miliki dan dapat dengan cepat menyalahkan orang lain atas masalahnya. Mereka bahkan mungkin menganggap diri mereka tinggi dan menjadi bangga dengan tindakan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 7. Kurangnya ambisi dan tujuan. Banyak pecundang terus menjalani kehidupan sehari-hari tanpa arah atau tujuan tertentu. Melewati hari ke hari, waktu demi waktu, tanpa pencapaian berarti. Mereka hanya melakukan aktivitas yang tidak menguntungkan mereka atau hanya mengejar yang menyenangkan mereka. Pemuasan dan pemenuhan jangka pendek adalah prioritas. Perencanaan jangka panjang dan penetapan tujuan hampir tidak ada. Jadi, tidak heran seorang pecundang tidak tertarik pada tujuan jangka panjang apapun karena mereka menganggap hidup tidak memiliki tujuan atau makna apapun. Juga, mereka kekurangan ambisi karena mereka berpikir mereka akan gagal jika mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana mengubah mentalitas pecundang? Idealnya, mengubah mental pecundang dimulai dari diri kita sendiri. Namun, bisa jadi sulit untuk mengimplementasikan perubahan apapun tanpa menyadari terlebih dahulu bahwa kita memiliki sifat pecundang. Sulit untuk mengakui bahwa kita adalah pecundang, karena hal itu cukup menghina dan dapat membuat kita terlihat seperti seseorang antagonis. Berhenti sejenak dan renungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita akan membiarkan diri kita tetap seperti itu, atau kita ingin berubah menjadi lebih baik? Jika kita bertahan dengan pikiran dan kebiasaan merusak, kita hanya akan terus menjadi pecundang. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan pecundang, temukan tujuan dan makna hidup bagi kita, membuat kebiasaan yang positif, ubah cara berpikir kita tentang kehidupan, berpikiran terbuka, dan jangan menyerah. Usaha-usaha ini tidak akan mengubah kita dalam semalam, kita harus mempraktikkannya secara konsisten dalam waktu yang lama hingga menjadi kebiasaan. Ingatlah bahwa pecundang tidak dilahirkan, mereka diciptakan. Ini bukan keadaan hidup yang permanen. Kadang-kadang tidak apa-apa untuk merasa seperti pecundang, tetapi yang penting adalah kita tidak membiarkan diri kita terjebak menjadi pecundang. Selama kita berjuang untuk perbaikan, kita akan dapat mengatasi kesulitan dan keluar sebagai pemenang pada akhirnya.